Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, yang saya hormati Ibu Dr. Oktariana SST MKes selaku dosen pembimbing saya. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Intan Marestu dari Prodi Sarjana Terapan tingkat 4. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri tentang perubahan pada masa pubertas dengan kesiapan menghadapi pubertas pada siswi SMP Negeri 56 di Kota Palembang. Baik, proposal penelitian ini sendiri disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian, dan melalui pemaparan proposal ini saya berharap dapat memperoleh arahan, masukan, dan saran yang membangun dari Ibu dosen. Baik, untuk memulai pemaparan proposal ini, saya akan memaparkan latar belakang. Baik, untuk masa remaja, yaitu merupakan fase penting yang ditandai dengan pubertas, yaitu pada perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Namun, masih banyak remaja putri yang belum memiliki pengetahuan memadai sehingga merasa takut dan tidak siap dalam menghadapi masa pubertas sendiri. Dan juga dari beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan dan kesiapan dalam menghadapi masa pubertas. Namun, untuk penelitian pada siswi SMP di Kota Palembang sendiri itu masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji hubungan tersebut secara lebih spesifik. Baik, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini mencakup pada pengetahuan dan tingkat kesiapan menghadapi pubertas, serta adakah hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kesiapan menghadapi masa pubertas pada siswi SMP Negeri 56 di Kota Palembang. Baik, untuk tujuan penelitiannya sendiri itu ada tujuan umum, yaitu mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan kesiapan dalam menghadapi masa pubertas. Untuk tujuan khususnya, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi tingkat pengetahuan remaja putri, yang kedua mengetahui kesiapan menghadapi masa pubertas, yang terakhir ada menganalisis hubungan pengetahuan dan kesiapan. Selanjutnya itu ada manfaat penelitiannya. Untuk manfaat teoritisnya itu untuk menambah kajian ilmiah di bidang case pro remaja. Yang selanjutnya itu ada untuk memperkuat teori bahwa pengetahuan berperan dalam kesiapan menghadapi masa pubertas. Untuk selanjutnya itu ada manfaat praktisnya. Untuk bagi sekolah sendiri itu adalah untuk sebagai dasar penguatan edukasi pubertas di SMP. Dan bagi remaja putri sendiri untuk meningkatkan kesiapan fisik, psikologis, dan dalam menghadapi pubertas. Dan terakhir ada bagi peneliti selanjutnya itu untuk sebagai referensi penelitian yang sama. Baik, selanjutnya untuk landasan teorinya itu ada dari teori knowledge, attitude, practice, yaitu menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan dasar terbentuknya sikap dan praktik kesehatan, termasuk kesiapan remaja dalam menghadapi pubertas. Remaja dengan pengetahuan pubertas yang baik cenderung lebih siap secara fisik dan psikologis dalam menghadapi perubahan pubertas dan menarche. Baik, untuk teori selanjutnya ada teori Health Belief Model, yaitu menyatakan bahwa pengetahuan mempengaruhi persepsi remaja terhadap pubertas sebagai proses yang normal dan dapat dikelola sehingga meningkatkan kesiapan menghadapinya. Baik, untuk selanjutnya ada kerangka teori. Untuk kerangka teori ini ada yang pertama itu pada tingkat pengetahuan remaja putri tentang pubertas, yaitu berhubungan dengan pengetahuan tentang perubahan fisik, perubahan psikologis, dan perubahan sosial yang terjadi pada masa pubertas. Ke bawah itu panahnya menuju pemahaman dan sikap remaja terhadap perubahan pubertas. Dan yang terakhir selanjutnya ada kesiapan remaja putri dalam menghadapi masa pubertas sendiri. Baik, selanjutnya untuk hipotesis pada penelitian ini, itu yang pertama ada hipotesis alternatif, adalah terdapatnya hubungan antara tingkat pengetahuan remaja putri tentang pubertas dengan kesiapan dalam menghadapi masa pubertas.
Baik, selanjutnya ada hipotesis 0. Tidak terdapatnya hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kesiapan menghadapi masa pubertas. Baik, untuk metode penelitian ini, yang pertama itu ada jenis dan desain penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif observasional analitik dengan menggunakan desain cross-sectional. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan remaja putri tentang perubahan masa pubertas dengan kesiapan dalam menghadapi masa pubertas. Baik, yang kedua ada populasi dan sampel. Untuk populasinya itu adalah seluruh siswi kelas 7 SMP Negeri 56 Kota Palembang, dan untuk sampelnya itu seluruh siswi kelas 7 yang memenuhi kriteria penelitian. Oke, yang terakhir ada teknik samplingnya, itu adalah total sampling atau sampel jenuh. Baik, untuk yang terakhir ada untuk kriteria responden penelitiannya. Yang pertama itu adalah kriteria inklusi, yaitu syaratnya adalah siswi kelas 7 SMP Negeri 56 Palembang dengan usia rentang 11-13 tahun dan bersedia menjadi responden. Dan yang kedua itu ada kriteria eksklusi, tidak hadir saat pengumpulan data dan tidak mengisi kuesioner penelitian secara lengkap. Baik, untuk variabel penelitian ini ada variabel independen, yaitu tingkat pengetahuan remaja putri tentang perubahan pada masa pubertas. Selanjutnya ada variabel dependen, yaitu kesiapan remaja putri dalam menghadapi masa pubertas sendiri. Baik, untuk instrumen dan pengumpulan datanya. Untuk instrumennya adalah kuesioner tertutup, dan kuesioner pengetahuannya itu berjumlah 10 soal dengan centang benar salah, dan kuesioner kesiapannya dengan 10 pernyataan skala Likert, yaitu dengan sangat tidak setuju, sangat setuju, setuju, dan tidak setuju. Dan untuk pengumpulan datanya itu, datanya dikumpulkan satu kali sesuai dengan desain cross-sectional. Dan teknik analisis datanya itu ada analisis univariat, distribusi frekuensi dan presentasi, dan analisis bivariat uji chi-square, dan tingkat kemaknaannya adalah tingkat kemaknaan alfa sama dengan 0,05. Oke, selanjutnya itu ada rencana kegiatannya. Bisa dilihat di tabel ini, itu rencana kegiatan penelitiannya ada penyusunan dan konsultasi proposal, revisi proposal, finalisasi instrumen, dan penyusunan izin, dan yang selanjutnya penentuan responden, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyusunan dan revisi laporan, dan yang terakhir ada laporan akhir dan persiapan sidang. Baik, demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan, dan saya menyadari bahwa proposal ini masih sangat memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan arahan dan masukan dari Ibu dosen pembimbing, Ibu Dr. Oktariana SSTMKes untuk perbaikan penelitian saya ke depannya. Atas perhatian Ibu, saya ucapkan terima kasih. Itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada salah kata ataupun kurang jelas dalam memaparkannya. Saya Intan Marestu, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.